nentuin maksud saya. Ya, Bagaimana mungkin kamu nentuin apa yang saya maksudkan, sementara yang ngomong saya, gimana? Semua orang, pendukungmu bahkan harus membersihkan kotoran yang sudah kamu buang. Nggak perlu. Kamu nggak salah menilai. Nggak perlu. Lu bahkan di tempat Alkitab menyangkal nggak keberadaan teis-teis lain? Enggak, kamu itu menuduh Yesus dan Bapa itu politeis, itu yang jadi persoalan. Dosa mengalihkan kemana-mana. Baik, saya ikutin kamu kalau mau ke situ. Walaupun maksud saya pada waktu itu bukan ke situ. Coba, baik. Kamu terindikasi berpaham bukan Kristen, mungkin lebih ke Unitarian, subordinat atau saksi Yehova. Baik. Terindikasi ya. Baik. Sekarang saya tanya sama kamu. Bapa di surga yang mengutus Yesus Allah nggak? Dia Elohim yang ehad. Allah atau bukan? Ya dia Elohim yang ehad sih Israel. Oke. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiganya harus disebut Elohim Yehova yang ehad. Itu prinsip. Baik. Apakah Alkitab menyangkal keberadaan teis-teis yang lain? Teos-teos yang lain? Kita nggak bicara Allah lain, kita bicara tentang Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kamu percaya Trinitas tidak? Trinitas yang seperti apa? Kamu percaya Trinitas nggak? Tergantung Trinitasnya siapa. Trinitasnya Bom-Bom, saya nggak percaya. Kalau Trinitasnya Bom-Bom, saya nggak percaya. Trinitasnya Rudi Yohanes juga saya nggak percaya. Ya, Trinitas mana yang dibaca? Jangan kalian bilang itu mereka Trinitas, itu Oone semua itu. Iya, kita tanya dengan baik Trinitas yang diajarkan gereja yang universal. Saya tidak percaya Trinitas yang kalian ajarkan, yang kalian gembar-gemborkan. Yang diajarkan gereja secara universal ribuan tahun. Yang diajarkan gereja siapa dulu? Beda-beda. Saya sudah pelajari semua itu, Justin. Yang kamu pilih yang Trinitasnya versi Ortodoks nggak sama dengan Trinitasnya versi Katolik, nggak sama dengan Trinitasnya versi Protestan, nggak sama. Kamu di California gereja. Sekarang saya tanya sama kamu. Nggak sama nggak? Sebentar. Kamu gereja apa di California? Dengerin saya. Gereja apa? Kamu pertanyaanmu tuh nggak relevan loh. Ya Trinitas di gerejamu apa? Nggak relevan pertanyaanmu. Sekarang saya tanya sama kamu. Jujur. Trinitas gereja Katolik dengan Trinitasnya Ortodoks sama nggak? Itu bukan urusanmu. Trinitas di California gerejamu apa? Ketawa. Kamu cuma menang ketawa. Enggak, saya tanya dulu kamu. Apakah beda Trinitasnya Katolik dengan Trinitasnya Ortodoks? Itu bukan urusanmu, bukan urusan saya. Saya dari Pantai Costa. Kamu gerejanya apa di California? Oke, Trinitasnya Pantai Costa sama Trinitasnya Katolik beda nggak? Gerejamu California, di California gereja apa? Malah nanyain gereja apa? Aduh, ini orang nggak jujur. Gimana? Jadi kita mau diskusi nih? Ya sila, kamu harus jujur, bro. Kamu harus jujur. Kamu dari gereja mana? Trinitasnya apa? Saya bukan dari gereja apapun saya masuk. Saya nggak memasalahkan mau gereja apapun. Saya itu punya keyakinan Trinitas yang ada di dalam Alkitab. Saya tidak percaya dengan Trinitas penjelasannya si beda-beda. Rudi penjelasannya Trinitasnya jatuhnya Oones. Oones. Kamu terus apa lagi? Dengan Sofiatus. Banyak orang menjelaskan Trinitas tapi Oones. Jangan ngeles, bro. Jujur, kamu satu gereja dengan Sofiatul. Apa yang diajarkan gerejamu tentang Trinitas? Kami nggak pernah bahas Trinitas. Saya di gereja itu. Kami nggak pernah bahas Trinitas. Masalah itu. Pengakuan iman di gerejamu harusnya ada. Ada. Tapi kami nggak mengucapkan Trinitas. Ya gerejanya apa namanya? Ngapain kamu tanya-tanya? Kan Rudi udah tahu itu gerejanya apa. Oh, saya nggak kenal Rudi Yohanes, saya nggak kenal, cuma tahu nggak kenal. Coba jujur aja. Nggak kenal gimana? Oke, sekarang begini, waktu kamu di Indonesia, gerejamu apa? Ada nggak Trinitas di gerejamu di Indonesia? Nggak pernah diajarin Trinitas. Saya datang. Kok ambigu sih? Saya datang ke gereja, di situ biasa saja datang, duduk, nyanyi, dengar firman Tuhan. Nggak ada pernah diajarin Trinitas, nggak pernah. Ya oke. Trinitas yang pernah kamu pelajari, coba jelaskan. Nah, itu baru relevan pertanyaanmu. Baik. Yang mana Trinitas yang benar? Karena banyak orang ngajar Trinitas, aslinya oneness. Enggak, bukan. Yang kamu pelajari. Saya boleh bicara? Orang lain dulu. Saya boleh bicara? Ya, yang kamu pelajari selama di Indonesia, Trinitasnya seperti apa? Baik, Trinitas itu seperti ini. Trinitas itu
adalah hubungan antara Bapa di sorga, firman-Nya, dan Roh Kudus-Nya. Yang ketiganya adalah satu. Simple, ya kan? Di mana firman-Nya itu menjadi manusia yang diberi nama Yesus, dan Roh Kudus-Nya itu diutus untuk tinggal, untuk menyertai barang siapa-siapa yang percaya kepadanya. Jadi Trinitas itu dalam perspektif yang saya pelajari dalam Alkitab adalah di mana kita mengakui Bapa memiliki firman, kemudian memiliki Roh Kudus. Jadinya Bapa satu, firman dua, Roh Kudus tiga. Ketiganya adalah satu. Itu Trinitas. Coba. Yang mana yang mau kamu bantah? Itu bukan Trinitas itu. Itu bukan Trinitas. Satunya itu harus dijelaskan, ditegaskan sebagai satu hakikat. Itu kamu artinya belajarnya nggak bener. Coba ketawa lagi. Terus yang benar yang mana? Efek ketawanya dinyalakan dong. Yang benar yang mana? Kenapa kamu nanya? Kamu sudah berkoar-koar selama ini. Katanya salah, makanya saya tanya yang benar yang mana? Ya makanya yang benar itu yang diajarkan gereja. Gereja apa dulu? Gereja Katolik, Gereja Protestan, Gereja Pentakosta, yang mana dulu? Inilah orang. Kamu memframing seolah-olah gereja itu trinitasnya ada banyak varian. Oh, memang betul. Memang betul itu. Sebentar. Oke, sebentar. Sekarang saya tanya, trinitasnya Katolik dengan trinitasnya Ortodoks sama nggak? Sama. Ya, sama. Perbedaannya sebentar. Secara premis utama, pembedaan atau distingsi antara tiga hypostasis itu tidak ada permasalahan. Kemudian satu ousia juga tidak ada permasalahan. Yang membedakan hanya cara menjelaskannya, perspektifnya. Kalau gereja barat, penekanan keesaan Allah itu terletak pada ousianya. Gereja timur, penekanan keesaan Allah itu terletak pada hypostasis Bapa. Ini pasti ilmu baru buat kamu, artinya kamu nggak belajar. Jadi kamu ya, soalnya nanti Justin, soalnya percuma juga nanti kalau tukang maling juga ya sama juga bohong. Lu jangan dibawa ke situ, kamu nuduh orang kok maling sih. Jangan ngapain seperti itu. Saya bukan seperti itu tujuan saya berdiskusi. Tujuan saya berdiskusi adalah mengenalkan orang-orang Islam supaya apa? Supaya kita mengikuti Yesus ketimbang mengikuti Muhammad. Saya nggak mempromosikan yang kayak kamu bilang tadi, hipostasis, oasis, apa segala macam. Nggak seperti itu. Nah, itu merendahkan katanya. Saya tidak merendahkan. Anda itu ngerti nggak? Saya ini membuka Qomal itu bukan diskusi dengan orang Hindu, bukan diskusi dengan orang Kristen. Tujuan Qomal saya ini diskusi dengan orang Muslim. Kenapa kamu fokus ke Muslim? Justru kamu membuat kegaduhan ke internal Kristen. Itu yang kenapa tujuan saya naik. Ya bikin gaduh, orang kamu saja nggak nonton kok, gimana? Kamu nonton waktu penyaliban itu rencana setan. Aduh, sudahlah. Jadi gini, saya naik ini untuk mengcounter ya. Enggak, kamu nonton waktu itu, Justin. Apakah kamu nonton waktu saya debat dengan Yusuf PI? Nah itu saya nggak tertarik gini. Ya pantesan kamu ribut terus. Soal kamu saja nggak nonton kok. Kamu dewasa deh, dewasa. Jadi gini ya. Apa yang mau kamu bantah? Kamu nggak nonton. Saya ingin bantah. Saya menggunakan hak apologetika saya merespon. Kamu ini melakukan strawman argumen. Kamu membantah sesuatu yang tidak saya maksudkan. Itu loh, kamu ini bukan mendebat saya, kamu mendebat hayalanmu sendiri. Gimana sih? Menyerang pribadi ya. Kok menyerang pribadi? Gini loh, kalau kamu ingin mendebat saya, debatlah yang saya maksud. Kamu bikin sendiri maksud yang bukan saya maksudkan. Kamu salah, trinitasmu salah. Saya debat ini. Kenapa lari ke masalah Muslim? Nggak urusan saya. Kita nggak bahas itu loh. Yang kita bahas waktu itu, apakah penyaliban itu rencana iblis? Politis, bukan bicara rencana iblis, konsisten dong.
Trinitas Orang kamu itu politeis yang saya salah. maksudkan saja kamu tidak tahu apa yang saya maksud dengan Ini politeis. saya tahu setelah kamu menjelaskan, saya tahu Trinitas kamu itu salah, makanya kamu terjebak, kamu diskakmat sama si Malikil, itu yang persoalan. Itu saya boleh punya kesempatan menjelaskan nggak? Kamu jangan minder ketika saya menjelaskan, karena saya mengasihi kamu supaya kamu tuh tahu, supaya kamu Perasaan bukan ini deh isu yang kamu bahas waktu itu. Isu yang kamu bahas waktu itu Yesus punya Tuhan, sementara kamu sendiri mengakui Yesus punya Tuhan. Nah, kau berbelit-belit, kau jangan lawan framing dirimu dulu, sendiri. sebentar, jangan framing. Jangan main ketawa-ketawa begitu, jangan pakai efek. Justin, saya barusan dikirimin video. Kamu debat dengan Bom-Bom. Kamu berkata kepada Bom-Bom, Yesus punya Tuhan. Lalu tapi kamu debat dengan saya gimana? Kamu akui nggak sama Bom-Bom bahwa Yesus punya Tuhan? Benar. Enggak, jangan begitu ya. Mainnya harus yang fair. Jangan kayak anak-anak lah. Jadi kita fokus kepada masalah politeis. Saya jabanin yang kamu makanya tadi saya bilang teman-teman satu yang kita bahas biar kelar. Ini makanya lari ke sini, lompat ke sini, satu ke sana, nggak kelar-kelar bahasan kita ini. Gimana Justin? Saya jadi nggak berminat nih diskusi dengan kamu. Satu tema aja nggak kelar-kelar, kamu lari. Udah tuh orang udah pada teriak-teriak tuh, turunkan. Di mana itu? Jangan tuduh orang pansos. Kamu harus hormati ajaran gereja. Iya, saya ngerti kamu habis ini kamu bisa live. Karena kamu kan tujuan kamu ke sini kan nyari haters kan. Haters, ayo haters ikutin saya, ayo biar kita bikin komunitas baru. Saya ngerti saya. Dia selalu tuduh serba salah ya, kita naik serba salah. Pansos. Kamu saya suruh membahas gini loh, Justin. Kamu bisa tertib nggak diskusi di sini? Kamu mau diskusi atau mau debat? Diskusi kita bisa tertib. Oke, silahkan. Justin, begini loh. Kalau orang ngomong, seharusnya itu secara logika, kamu itu lebih percaya kepada maksud orang yang ngomong itu atau orang yang nangkep? Coba. Harus dua arah ya. Kamu harus memahami orang yang diajak bicara diskusi. Saya pun harus memahami kamu. Kan kamu nggak jawab pertanyaan saya loh. Justru gini loh. Ada orang ngomong nih, atau ada orang nulis surat. Menurut kamu, kita harus mendefinisikan menurut yang dimaksudkan pembicara, atau yang dimaksudkan penulis, atau yang dimaksudkan orang yang nangkep? Coba. Harus dua-duanya definisi itu. Dalam diskusi, misalnya diskusi akademis lah, katakanlah di ruang kuliah, kita pun harus menyamakan persepsi dulu sebelum kita mendiskusikan satu objek atau bahan diskusi. Kan nggak jawab pertanyaan saya loh kamu Justi. Sabar dulu dong. Kamu itu nggak jawab pertanyaan saya. Gimana kita mau diskusi? Sekali lagi nih. Ini habis ini kalau kamu nggak jawab, saya cuma buang waktu ngobrol sama kamu. Dengerin. Dengar, Justin, dengerin saya. Biar ini habis ini kalau kamu masih ngomong terus, kamu kesini tuh cuma mau cari anu aja, mau cari sensasi. Dengerin saya. Sensasi. Ketika Rasul Paulus menulis surat, menurut kamu yang harus kita imani yang dimaksudkan oleh Paulus atau yang ditangkap oleh orang yang menerima surat itu? Ya, kita bicara surat Rasul Paulus, kita harus memahami isi tulisan itu. Apa yang Rasul Paulus tulis, kita angkat maksud dari tulisan itu namanya eksegesis. Baik. Itu nggak usah ditanya. Ketika saya ngomong, menurut kamu yang harus kita simpulkan maksud saya atau kesimpulan orang? Nah, itu kamu manja, kamu minta orang. Manja, kalau dekat manja. Kamu manja, makanya nggak usah bicara pikiranmu. Saya tantang kamu diskusi dalil di dalam Alkitab, mau nggak? Iya, sebelum ke situ dulu, coba kamu jawab dulu pertanyaan saya. Kita itu harus menyimpulkan yang dimaksudkan oleh seseorang yang ngomong atau yang ditangkap oleh orang yang mendengar. Itu kamu tuh manja. Jadi gini, kita debat diskusi masalah teologis, kita samakan definisi dan persepsi terkait satu atau dua ayat, lalu kita debatkan di situ. Ya, kamu jangan manja. Kamu ikut kelas martikulasi dulu, kamu keliling Komal, kamu pahami narasi-narasi saya. Kalau seperti ini berat, saya harus mengikuti kamu, memuaskan kamu manja. Kamu siapa kok harus saya ikutin? Orang kamu live aja paling yang nonton 100 orang kok. Kamu
total live saja yang nonton tuh 100 orang, Justin. Ngapain Jangan saya sibuk sombong ngurusin lah. kamu? Jangan sombong. Jangan sombong, bro. Justin, Kalau cobalah kamu sombong ngerti. itu tidak- Ini terakhir ya teman-teman. Abis ini kita selesai ya. Abis ini kita selesai. Gini Justin, saya kan ngomong waktu itu si Malikil kan bilang, berarti politeis dong. Nah, baru saya jelaskan tuh secara tuntas. Loh, Alkitab itu memang mengajarkan politeis. Ya. Makanya saya jelasin tuh, kurang lebih 2 menit itu saya jelasin. Kamu bilang Kristen itu politeis, Alkitab mengajarkan politeis. Kamu jujur. Memang iya, mengajarkan politeis. Iya. Nah, Berarti memfitnah. makanya ketika saya ngomong seperti itu, kamu harus menyimpulkan apa yang saya maksud atau apa yang kamu maksud. Lah makanya kamu klarifikasi, kamu ngakui salah kan di klarifikasi ini kan? Ada, di mana saya ngakui salah? Tunjukin di mana saya ngaku salah. Sofiatul juga bilang kalau kamu itu salah. Gimana sih? Iya. Coba saya undang dulu orangnya. Sebentar, biar saya undang dulu orangnya. Ya undang. Nah, biar saya undang dulu orangnya. Coba. Saya nggak pernah ngakuin saya salah. Nggak pernah saya tarik omongan saya itu, nggak pernah. Oke. Alkitab itu memang mengajarkan politeis. Gimana? Al-Quran, Alkitab itu mengajarkan adanya politeisme. Ya, Kristen politeis. Betul, menurut kamu? Jawab. Kristen politeis itu artinya Kristen itu mengajarkan tentang keberadaan banyaknya teos. Nah, kita jangan jatuh terhadap penyembahan berhala pengajaran penyembahan banyak teos seperti itu. Nggak jujur masalahnya. Nggak jujur gimana? Ya, silakan. Ya. Coba udah kita undang nih orangnya di sini. Silakan, Mbak Sofi. Jadi gini loh, kita kan waktu itu sudah ngomong, banyak orang itu tidak menangkap diksi kamu mengajarkan. Menurut mereka diksi mengajarkan itu artinya kita itu dianjurkan untuk melakukan politeisme. Kamu harus tahu, kita nih ngomong sama otak IQ-nya 62 kayak Justin begini. Jangan ya, makanya dia itu tidak menangkap apa yang kamu maksudkan, selalu memframing. Jangan hina-hina orang. Itu ke fakta dan Mbak, kenyataan. waktu itu sebentar Mbak, coba Mbak periksa ada inbox yang Mbak kirim sama saya. Coba puterin omongan dia. Ya, ini adalah rekaman daripada. Coba Justin, kita lihat Justin versus Justin. Coba lihat. Justin melawan dirinya sendiri, coba. Ya nggak usah framing begitu. Ya, kamu harus jaga mulut. Coba dengerin Justin. Kamu kan ngaku pengikut. Sebentar Justin, coba kamu denger dulu. Firman Tuhan berarti ada terpisah, berarti satu hakikat, 3 pribadi, 3 terpisahkan. Saya naik ingin menanggapi ya, karena kurang tepat seperti yang Pak Bung menjelaskan. Jadi begini ya, frase Yesus punya Tuhan dapat dijelaskan dalam penjelasan yang harus ketat di dalam ketritunggalan itu. Bapa harus disebut Tuhan, Anak juga harus disebut Tuhan, Roh Kudus juga harus disebut Tuhan. Ketika Bapa disebut Tuhan, tentu tidak ada 3 Tuhan. Makanya di Matius 11 ketika Yesus berseru, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena Tuhan yang satu ini sesuai dengan rumusan Shema Israel. Nah, terus kemudian yang berikutnya, manusia Kristus Yesus itu harus tetap ada. Tidak boleh tidak. Yang disampaikan itu betul. Kemudian kehambaan Yesus juga harus bersifat kekal. Karena itu bisa tentang fungsi pelayanan sebagai nabi, imam, dan raja atau hakim. Kita harus objektif ketika merekonstruksi teologi dari Edis TV, dan kita harus memberikan kritik yang membangun. Siapa di sini yang nggak menjilat Edis? Pak Justin setuju kalau ada bahasa statement mengatakan bahwa Yesus punya, ada bahasa kata punya Tuhan, itu benar nggak, Bro? Bisa dijelaskan dalam Tritunggal yang ketat, nggak masalah. Nggak masalah itu Pak. Frase Yesus punya Tuhan dapat diakomodir melalui penjelasan teologis yang ketat. Jadi kalau mengatakan Yesus punya Bapa bukan Yesus punya Tuhan itu sesat justru. Itu saya dengar nih beberapa bulan yang mengatakan yang benar Yesus punya Bapa.
Entah siapa yang ngomong itu. Kenapa ada di room ini sekarang kata-kata itu? Itu salah. Jadi kata punya itu terakomodir secara alkitabiah, itu kata ousia. Bicara kepemilikan, kepunyaan. Makanya kita tidak boleh mengatakan Yesus punya Bapa, bukan Yesus punya Tuhan. Itu dikotomi yang salah dan bisa sesat. Karena Matius 11 ayat 25, Yesus menyebut Bapa itu dengan sebutan Tuhan. Kalian ini awalnya jilatnya di semua. Saya ini nomor 1 kritik. Saya naik ke sini karena berusaha untuk mencegah kalian memfitnah orang. Itu saja. Kalau kalian merasa nggak perlu dinasihati, nggak masalah. Ya, jadi kita harus mengkritik orang etis itu juga harus objektif. Jangan sampai kita tuh ada kebencian. Kalau saya mau saklek, yang Pak Bu Muka diajarkan tuh salah, sesat itu. Tapi kan tersinggung kalau saya ngomong itu. Oke, di situ kamu bela-belain saya. Edis betul, Nah, saya bukan betul. bela-belain. Yesus punya Tuhan, betul. Bukan. Sekarang kau bilang Edis sesat. Apa kau Bombong bilang? sesat, dia bilang. Jadi Justin Peter Saya ini adalah kasih pemegang kesempatan, kunci surga, kasih Dis. Pokoknya kamu kalau mau masuk surga, mesti melewati saringannya Kasih Justin. kesempatan. Mainnya jangan kotor. Jadi begini Bu Sofi ya, Sofiatul tak tahan diri. Jadi gini, itu video dipotong-potong yang pertama. Memang saya berusaha seobjektif mungkin menilai dan mengkritik Edis TV. Saya selalu bilang, saya bisa menjelaskan Yesus punya Tuhan bukan dengan cara penjelasan Edis. Oke, jadi Yesus punya Tuhan nggak? Sebentar, bukan, tapi bukan dengan penjelasanmu. Oh ya, sebentar. Gini, Sebentar, kan hanya dipotong, kan hanya itu saja. Nggak Menurut bisa. Alkitab, sebentar. Menurut Alkitab yang kita baca ini, Tuhan Yesus punya Tuhan nggak? Ya, saya jelaskan. Saya minta waktu dong. Mainnya yang fair. Jadi begini. Bukan, karena di dalam perdebatan nggak seperti itu, Justin. Di dalam perdebatan itu kita nggak sempat gitu-gitu. Jawab singkat dulu, baru Jangan penjelasannya. mainnya, jangan kotor gini. Gimana sih Justin ini? Jangan ketawa-ketawa gitu. Oke. Oke, sebentar, gini saja. Coba kamu Saya jawab dulu minta singkat. waktu. Menurut Justin. Loh, ini diskusinya kapan? Ya, Kapan? makanya dengar dulu. Menurut Alkitab, Tuhan Yesus di dalam Injil yang diberitakan oleh para rasul punya Tuhan nggak? Dijawab dulu baru dijelaskan. Alkitab menjelaskan Yesus adalah Tuhan dan Allah yang ehad. Yesus punya Tuhan, punya Allah tidak dijelaskan dengan penjelasannya Edis TV. Oke, dengan tapi punya Tuhan ya? Bentar, Tapi punya bentar. Tuhan ya? Enggak, ya, kamu salah, sesat penjelasanmu. Yang benar Bukan itu penjelasannya. Gimana? Bukan. Punya Tuhan nggak? Aduh. Punya Tuhan nggak? Yang mengatakan seperti itu saksi Yehova, penjelasanmu lebih mirip SSY. Bukan. Punya Tuhan nggak? Iya, penjelasanmu mirip SSY masalahnya. Makanya kita luruskan. Mbak Sophie, coba diputarkan itu bagian dia yang mengatakan Itu Yesus video punya Tuhan dipotong-potong. betul. Coba gimana? Saya Sekarang habis itu nggak betul. Ini gimana? Ini kayak gini, Justin. Sebentar kau bilang punya, sebentar kau bilang nggak punya. Gimana Justin ini? Deking gadas itu lebih tepat, penjelasanmu nggak tepat, makanya deking Oh, gadas coba itu Mbak nggak Lanu, tepat. Mbak diputerin punyanya dan mau deking gadas Pak, coba Mbak. Ya, 1 jam tuh putar. Nggak 1 jam, yang bagian dikitnya itu. Ya jangan. Deking supaya gadas kamu itu Aduh. doktor teologi itu guru kalian itu, maha guru kalian itu, maha guru Trinitas itu. Memang betul. Yesus punya Tuhan sebelum kematiannya, sesudah kebangkitannya, dan setelah kenaikannya ke surga. Memang betul. Dan itu bisa dibuktikan dari perjanjian baru, dari Alkitab. Dan karena itu, kita diwajibkan untuk memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana mengharmoniskan ajaran total Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi pada saat yang sama, dia juga punya Tuhan. Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat dia. Dan mereka nggak mau membahas pernyataan Deking Gadas ini. Oh, gurunya mana berani disenggol? Gurunya yang ngasih makan mereka. Kalau saya kan bukan gurunya. Jadi mana berani kalau mereka harus serang saya. Jangan pengecut lah. Kok jangan? Jangan pengecut. Menurut Ini guru kapan kalian, maha guru kalian, doktor Jangan teologi itu. begitu.
Ya, seluruh dokter teologi mengatakan Anda itu penyesat, masalahnya di situ. Saya ada videonya. Dia yang bilang punya Tuhan, saya bilang yang statement yang sama, dia bilang sesat. Karena penjelasannya lebih Susah. penjelasanmu lebih mirip saksi Yehova, itu di persoalan. Sebelum ke penjelasan dulu, jangan ke penjelasan dulu. Loh, Islam pun percaya Yesus punya Tuhan, kamu mirip. Nah, inilah makanya saya bilang logika orang gila. Aduh. Loh, di dalam Al-Quran, Isa punya Tuhan, Tuhannya itu Allah. Di dalam Alkitab, Yesus punya Tuhan, Tuhannya itu Bapa di surga. Oke, ketika Bagaimana Yesus mungkin kamu bilang sama? Ketika Yesus punya Tuhan, Yesus itu Tuhan bukan? Iya, Apa bedanya Tuhan Yesus dengan Tuhan Bapa? Tuhan yang ditujukan kepada Yesus itu adalah Sang Mesias. Itu saksi Yehova, woi. Ini No. apa? Itu Alkitab. Kurios yang ditujukan kepada Yesus adalah berkaitan dengan Mesias dan itu sudah aku ajarkan bertahun-tahun lalu. Itu kata Tuhan yang ditujukan kepada Oke. Yesus itu Sang Mesias maksudnya. Gimana? Di Bukan dalam maksudnya dia Bapa di surga. Alkitab, Gimana kamu Di itu? dalam seluruh Alkitab kita ketika Yesus disebut Kurios itu Mesias. Di Saya dalam bisa Mazmur buktikan. sebentar. Oke. Di dalam Mazmur 110 pun Tuhan berkata kepada Tuhanku di situ adalah Mesias. Nah ini Justin nggak paham. Oke, saya buktikan kalau Yesus, kamu percaya Yesus itu Yahweh bukan? Kalian berdua? Enggak, Ya, jangan itu. enggak. Kata Kurios dulu. Kata Kurios Beda, dulu. beda. Kata Kurios Enggak, dulu. saya enggak Kata percaya. Kurios dulu. Sip. Kata Kurios dulu. Saya nggak percaya. Tapi oke. menyandang namanya. Ya, menyandang nama Oh. Yahweh. Direvisi lagi. Oke ya, saya buktikan ya bahwa Yesus itu Ya adalah loncat-loncat. Yehova. Kamu jangan loncat-loncat, Justin. Satu belum selesai masalah Udah lah, politeisme. jangan keroyokan, Mau kamu turun loncat. aja lah. Kamu jangan keroyokan. Enggak. Saya tadi hanya Mbak, gimana? Udah cukup, Mbak, biar saya hadapi dia? Ya udahlah. Nanti kalau aku perlu baru naik lagi. Baik, saya turunkan. Saya niatnya Nanti biar nggak dibilang keroyokan. di sini nggak bisa. Nah, silakan. Oke ya, di Yohanes 12 ayat 41, ini judul perikop dari LAI begini, ayat 37 sampai 41. Mengapa orang Yahudi tidak percaya? Ya, singkatnya begini. Orang Yahudi tidak percaya kemesiasan Yesus. Nah, lalu kemudian Rasul Yohanes mengatakan begini. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya. Loh, Nabi Yesaya sudah melihat kemuliaan Yesus dan telah berkata-kata tentang dia. Ini dari mana? Ini ya, kita klik ya. Ini dari Yesaya 6. Ya, di Alkitab ada tanda bintang, bisa kita arahkan ke Perjanjian Lama nih, ayat rujukannya. Yesaya 6 ya, dalam tahun matinya Raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Ini Kurios nih, ya Adonai. Dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Singkatnya. Kemudian ada serafim. Nah, padahal serafim itu tidak bisa melihat Allah Bapa. Lalu siapa yang dilihat? Dan para serafim itu berseru apa? Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Ada kata Tuhan, ada kata Yahweh di sini. Ya, Yesaya 6 ya. Saya buktikan Edi salah nih. Yesaya 6 mengkonfirmasi bahwa Yesus disebut sebagai Yahweh atau Yehova semesta alam. Ya, jadi kalau kamu mengatakan Yesus bukan Yehova, Yesus hanya mengusung namanya, kamu sudah bertentangan dengan Rasul Yohanes. Bahkan di ayat 5 dikatakan, Yesaya berkata apa? Celakalah aku. Ya. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi menurut Injil Yohanes, Nabi Yesaya sudah bertemu dengan Yesus dalam prainkarnasinya, tampil sebagai Yahweh bagi semesta alam. Inilah yang saya koreksi dari kamu. Kamu mengatakan hanya Bapa yang Yahweh. Saya masuk ke room Pak Bomom waktu itu berusaha meluruskan Pak Bomom juga. Ya, jadi itu. Jadi niat saya ke sini diskusi bukan untuk menyudutkan. Saya pengen rekonsiliasi, kita menjadi satu tim ya, menginjil dan seterusnya. Tapi Bang Edis juga harus mau terima kritik. Tidak yang bilang saya tidak mau terima kritik itu siapa, Justin? Kamu itu datang masalahnya bercabang mulut.
Dari satu sisi kau bilang betul yang Edis bilang, Yesus punya Tuhan. Habis itu kau bilang Edis sesat, gimana? Bukan, saya konfirmasi ya, sebentar ya. Jangan fitnah-fitnah orang begitu dong. Saya dari awal ketika muncul rencana iblis, saya mengeluarkan statement saya 1.000.000% setuju dengan pengkalimatan Edis TV. Tetapi yang saya kritisi adalah metode dalam menjelaskannya kurang waktu lebih banyak dan kurang memberikan background, kurang memberikan konteks sehingga orang bisa menyalahpahami. Makanya kalau orang menyalahpahami ya jangan kamu harapkan orang mau ngerti semua, Justin. Apalagi Kadrun. Kalau Kadrun ya jelas pernyataan Paulus saja disalahpahami semua kok. Enggak, bukan begitu. Gini loh, kenapa kamu segini, Justin? Namanya Kadrun, omongan Tuhan Yesus saja dipelintir, omongan Rasul Paulus dipelintir, apalagi omongan saya. Gimana sih kamu? Kadrun itu otaknya itu memang agak sedikit rumet, makanya apapun yang saya katakan itu akan dipelintir. Kamu jangan berharap mau bilang mengeluarkan statement itu yang nggak bisa, apalagi di dalam waktu yang sangat pendek. Dalam waktu berdebat yang sangat keras itu nggak sempet kayak ngajar di sekolah minggu, ngajar di sekolah teologi nggak sempet. Gimana kamu itu? Kamu ini tidak pernah naik gelanggang, nggak pernah kamu jam terbangmu berdebat yang keras di medsos. Kamu mau mengkritik-kritik orang. Nggak usah begitu framingnya. Justin, ya. Kamu punya caramu, silakan gunakan caramu. Pakailah caramu. Coba ya, hasilnya ada enggak? Saya nggak menyalah-nyalahkan caramu loh. Gunakan caramu, saya gunakan cara saya. Saya dikasih waktu nggak bicara. Silakan. Tadi dipotong-potong terus. Jadi kembali lagi ke sini nih. Saya mau nanggapi ini tadi nih. Enggak, sebentar. Saya dikasih waktu bicara 1 menit. Iya, sebentar. Saya mau menanggapi ini dulu. Saya balikin dulu saya. Layar saya. Perhatikan. Nih ya, Yesaya pasal ke-42. Lihat ya. Lihat, itu hambaku. Yang berbicara di sini Yahweh, betul? Ya lanjutkan aja, silakan. Enggak, saya tanya dulu, kau jangan seperti mata pisau. Jangan-jangan kau nggak ngerti ini siapa. Coba, lihat, itu hambaku yang kupegang. Siapa ini yang ngomong ini, yang berbicara? Ya, kamu jelaskan aja, nggak usah tanya-tanya begitu, jelaskan aja, silakan. Katanya kamu seorang sarjana teologi, STH. Ditanya siapa yang berbicara di sini, kau nggak ngerti. Jelaskan aja, silakan. Lihat, itu yang berbicara di sini adalah Tuhan semesta alam, Yahweh, Yehova berfirman. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang padanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku atasnya. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus, dikutip di dalam sinagog. Perhatikan. Pada hari ini telah genaplah nas ini ketika saya membacanya. Nih, atau ini beda, ini yang dikatakan ini bukan kutipan Yesus di sinagog ya. Tetapi ini apa yang tertulis di dalam nubuatan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius. Perhatikan. Sabar, agak sedikit nge-lag ya. Masih yang di bawah, sabar. Kita jangan pakai tafsir-tafsiran, Justin. Tuhan Yesus menyandang nama Yahweh. Jadi nama Yahweh itu ada di atas bahunya. Nama Tuhan itu ada pada dia. Perhatikan nih. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia.
supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku atasnya dan akan memaklukkan hukum-hukum kepada segala bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan seterusnya dan seterusnya. Apakah ini berbicara tentang Tuhan Yesus? Justin? Ya, itu berbicara Yesaya dan profesi nubuatan ganda kepada Mesias ya. Oke. Tapi kamu nggak nyambung. Iya, siapa di sini hambaku ini? Itu Mesias yang dijanjikan. Betul nggak Tuhan Yesus? Yesus adalah Mesias, betul. Iya. Jadi Tuhan Yesus hamba dari Bapa di surga nggak? Masalahnya kamu belum jawab. Yesus tuh Yahweh bukan? Aduh, kau jawab. Kalau debat dengan orang Muslim nggak seperti itu, Justin. Kalau ini Kamu tuh nggak nyambung. kalau debat dengan Yang orang saya Muslim itu bicarakan, ditanya kita jawab. Kamu bukan Muslim. Aduh, gimana? Sebentar. Justin, Waktu saya bicara. iya, tapi background kita itu saya lagi debat dengan orang Muslim, lagi Itulah posisi kekurangan. debat, nggak punya banyak waktu. Kamu terlalu ini ya. Kasih waktu saya bicara 1 menit. Kau sama seperti mata Kasih pisau. waktu saya Bu bicara. Yesus Kasih bukan waktu hamba, saya. bukan. Jangan tolak dia. Jangan mau Kasih hamba. waktu saya bicara dulu. Kasih waktu. Gimana kau ini? Jangan terlalu takut. Kamu begitu. tidak terima Yesus hamba Tuhan. Ini kapan Alkitab saya jelas-jelas ngomongnya? mengatakan. Ini kapan saya ngomongnya? Silakan. Bentar ya. Kamu tuh nggak nyambung. Yang Rasul Yohanes sampaikan di Yohanes 12 itu bicara prainkarnasi Yesus, dia tampil sebagai Yahweh semesta alam. Kamu menanggapi saya, kamu arahkan ke masalah Mesias, kamu tuh salah. Makanya kristologimu itu kurang sehat. Yang namanya kristologi itu ada kristologi atas dan kristologi bawah, keilahian dan kemanusiaan. Kamu harus seimbang. Ketika ada yang terlalu menekankan kristologi bawah seperti orang-orang Muslim, lebih menekankan kemanusiaan Yesus, kamu harus seimbangkan, menjelaskan kesetaraan Yesus di dalam Trinitas itu, baru kamu jembatani. Oh enggak, kalau saya kebalik. Metode saya nggak begitu. Karena orang-orang Belum Muslim selesai. hanya melihat sosok Yesus sebagai manusia, kita main di situ dulu. Nah, itu salahnya. Lu nggak salah. Itu Nggak salah itu. Sekarang saya tanya sama kamu Justin. Gini Justin, dosa nggak orang menerima Yesus sebagai sang manusia, anak manusia? Harus dua-duanya, anak Allah. Iya, tahapnya kan ada tahapnya Justin. Ketika seseorang baru pertama kali mendengar tentang berita Yesus, salah nggak dia kalau melihat Yesus sebagai manusia? Salah nggak dia? Makanya masalahnya, buktinya di Yohanes 20:30, Rasul Yohanes mengatakan begini, maksud dari Injil dicatat, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Nah, itu yang saya beritakan. Itu yang saya beritakan. Kamu salah, kamu menekankan ke anak manusiaannya, itu kurang tepat, harus proporsional. Ya kan ada tahap-tahapnya Justin. Masa kau mau kasih makan nasi keras sama bayi Justin? Ya, kalau Ada tahapnya. Iya, gini, kalau ada tahapnya, saya setuju dan saya mendukung Bang Edi. Iya, makanya begini Justin. Muslim itu melihat Yesus sebagai manusia. Nah, kita mainnya di situ dulu. Ketika dia sudah menerima Yesus sang anak manusia, baru nanti siapakah sesungguhnya Yesus itu. Orang menerima anak manusia aja nggak mau kok, apalagi menerima Yesus sang ilahi. Gimana? Kalau memang pendekatannya seperti itu tidak ada masalah. Ya iya, itulah yang saya lakukan Justin. Saya itu berusaha untuk masuk dengan caranya dia sendiri. Gitu loh. Saya Jadi itu mau ya. masuk dari penjelasan dia kok. Ya, Begini, saya ngomong Justin. sebentar lah. Sebentar. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Ya. Percaya nggak bahwa wanita Samaria itu bahwa Yesus adalah seorang nabi? Ya, itu Tuhan Nabi, Tuhan Guru, betul. Tuhan Nabi atau Tuhan Guru. Kurios di situ merujuk bukan kepada Yesus sebagai Yehova, tetapi sebagai orang yang dihormati. Salah nggak dia?
Apa yang salah? Enggak, Perempuan itu. itu nggak salah. Ya memang belum mengenal. Iya, diselamatkan nggak dia oleh karena itu? Ya setelah itu dia mengenal. Iya, Justin, kan tahapnya satu-satu. Masalahnya Bang Edis itu terlalu memanjakan Muslim sehingga mereka nggak perlu debat dengan Edis karena Yesus punya Tuhan. Kita Edis berdoa kepada Tuhannya Yesus. Itu yang Bang Loh, Edis itu tidak saya mainkan. jawab. Gini loh, banyak orang itu logikanya sudah seperti logikanya orang Islam. Orang Kristen sudah ketularan dengan logikanya orang Islam. Contoh, Paul Zhang bilang begini, yes, Edis itu udah sama dengan orang Islam. Sama gimana? Lihat tuh, kata Edis, Yesus punya Tuhan. Orang Islam bilang Yesus punya Tuhan, nah berarti sama. Logika macam apa ini? Apakah orang Islam mengatakan Yesus punya Tuhan dengan yang saya maksud Yesus punya Tuhan itu sama? Enggak sama. Di dalam Al-Quran, Isa itu punya Tuhan, namanya Allah. Sementara di dalam Alkitab, Yesus punya Tuhan, namanya Yahweh, Bapa di surga. Kan nggak sama. Gimana? Apakah kalau mengatakan Yesus punya Tuhan, logikanya Islam jadi benar? Logika macam apa ini? Kemudian, Yesus Nabi, ini logikanya Donditan loh. Yesus sujud, Yesus disunat, Islam sujud, Islam disunat. Berarti Yesus Islam. Ini kan logikanya orang Islam yang sudah menular kepada sebagian orang-orang Kristen. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan Yesus sujud menyembah Bapa, apakah itu membuktikan bahwa Islam itu benar? Kan tidak. Kalau kita mengakui, ya Tuhan Yesus disunat, apakah itu membuktikan bahwa Islam benar? Ini logika macam apa gitu loh. Itu tidak membuktikan sama sekali bahwa Islam itu jadi benar. Itu yang saya coba jelaskan sama orang-orang Islam. Ketika Tuhan Yesus berdoa, apakah itu membuktikan bahwa Islam benar? Enggak. Saya melihat banyak orang-orang Islam ingin membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak membuktikan apa-apa terhadap Islam. Ada orang Islam berdebat sama orang Kristen. Debatnya begini, Yesus utusan enggak? Mati-matian orang Islamnya ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu utusan. Si Kristennya mati-matian menolak dia Yesus utusan. Tahu nggak di dalam pikirannya dia apa? Di dalam pikiran dia ada rasa traumatik. Kalau dia akui bahwa Yesus utusan, maka di dalam pikiran dia Islam itu jadi benar. Nah, orang Islam sama, dia berpikir begitu. Dengan membuktikan Yesus utusan, maka Islam benar. Ini dua-duanya goblok. Gitu loh. Coba, gimana kamu menjelaskannya itu? Jadi gini, pertama ya, sebenarnya nggak perlu terlalu merendahkan orang seolah-olah kami nggak pernah berdebat dengan Muslim gitu ya. Jadi Bang Edis pun saya harap mencoba untuk memotivasi ya, menghargai ya. Jadi orang-orang pun kita juga menginjil juga, kita tidak hanya di online juga. Terus yang kedua ya, kami juga punya metode yang efektif ya untuk menginjil dan berdiskusi dengan teman-teman Muslim ya. Jadi tapi saya menghargai penjelasannya Bang Edis. Permasalahannya begini, ketika menjelaskan tentang Alkitab itu justru kegaduhan terjadi di internal kekristenan dan tidak ada yang memaintain dampaknya. Oke, nah makanya reaksi itu juga jangan disalahkan. Nah artinya ini kita sama-sama belajar. Kalau memang Bang Edis itu menjelaskan iman Kristen ya investasi waktu lebih saja, clearkan aja semuanya. Mungkin ajak diskusi teman-teman Kristen atau Bang Edis datang ke setiap room lah, beberapa room yang dianggap penting untuk melakukan klarifikasi penjelasan tambahan sehingga orang nggak salah paham. Tetapi meskipun dari diskusi ini tetap secara teologi ada beberapa hal ya tidak terlalu banyak yang harus saya kritisi dari Bang Edis. Jadi itu sajalah ya Bang ya. Dari saya begini, ya saya minta maaf kalau beberapa waktu ini melakukan kritik terlalu keras ya. Saya harap ke depan kita punya model komunikasi yang lebih baik ya. Kalau kita naik ke sini ya jangan dituduh pansos, itu aja.
terus kemudian tidak perlu ada dijembatani oleh orang lain, ya. Dan tidak perlu kita ribut-ribut juga, perspektif itu bisa berbeda. Jadi intinya itu aja Bang Edis, tapi mohon kita sudahi semua kekisruhan yang terjadi ini, kita sama-sama introspeksi diri aja. Jadi yang penting buat saya kristologi bawah dan kristologi atas itu harus proporsional supaya orang tidak menuduh kita ini terlalu merendahkan atau mendistorsi keilahian Yesus. Karena selama ribuan tahun bidat-bidat itu menyerang kristologi. Ya, kita sudah banyak seperti Yohanes pun yang doketisme terlalu menekankan keilahian Yesus, bahkan menolak mentah-mentah kemanusiaannya. Sedangkan Arius justru terlalu menekankan keesaan itu pada sosok Bapa, sehingga firman itu adalah ciptaan dan saksi Yehova dan sebagainya. Jadi teman-teman, dari diskusi ini saya cukup yakin Bang Edis ini bukan seorang saksi Yehova seperti yang dituduhkan banyak orang. Ya, saya bersyukur melalui diskusi ini saya memahami bahwa pendekatan Bang Edis itu memang dari bawah. Kalau saya cenderung kalau ada orang yang menghantam keilahian Yesus, saya tekankan keilahiannya, baru saya masuk kepada kemanusiaannya. Saya pikir itu aja, Bang. Ya, jadi saya juga bilang begini, Justin. Pertama-tama, yang saya sayangkan itu adalah orang itu tidak mengerti saya itu berdiri di mana, begitu loh. Saya itu, fokus saya itu belum ke situ dulu. Saya itu membaca Injil kita itu kan ada 4. 3 Injil itu berbicara tentang Yesus sang anak manusia. Satu-satunya Injil yang berbicara bahwa firman menjadi manusia itu adalah Injil Yohanes. Cuman 1. Yang 3 itu berbicara tentang Yesus sang anak manusia. Gitu loh. Dan dia di depan. Artinya harus pelan-pelan dulu. Nah, ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam, saya pengen membuat ini orang-orang Islam ini menerima dulu. Menerima Yesus sebagai manusia, sebagai nabi. Menerima Yesus sebagai sang Mesias itu dulu. Itu saja ditolak loh. Itu saja ditolak. Bagaimana kita mau memberitakan Yesus yang ilahi? Yang manusia saja nggak diterima kok, orang malah lebih senang ngikutin orang yang dalam kuburan, kan gimana? Itu dulu, dari situ nanti tahap selanjutnya. Nah, ketika saya memberitakan itu, banyak orang berpikir bahwa saya tidak percaya dengan Yesus sang ilahi. Banyak orang berpikir begitu. Padahal saya itu tidak mau membahas yang berat dulu, sedangkan yang manusia aja ditolak kok, gimana? Nah, ketika saya memberitakan begitu, muncullah orang-orang yang menolak kemanusiaan Yesus. Menolak Yesus sebagai hamba Tuhan. Banyak, Justin. Itu mata pisau, ya. Yesus hamba, gila kau katanya. Coba. Dan banyak orang-orang Kristen. Saya nggak setuju. Makanya saya sempat ngomong ke Pak Edis, ke Pak Bomo dan Pak Lidara. Bahkan belum lama saya mengatakan loh, saat ini pelayanan Yesus masih berlangsung. Masih sampai hari ini. Sampai hari ini Tuhan Yesus masih menjadi hamba Bapa di surga. Bahkan nanti akan diutus lagi oleh Bapa ke dunia. Datang kedua kali. Ya, betul. Ya, gitu tapi jangan di framing seolah-olah kita terlalu menekankan kemanusiaan Yesus yang tidak. Ya, oke. Tidak, itu loh. Jadi makanya itulah yang disalahpahami oleh orang, Justin. Seperti itu. Jadi kita jangan menolak Yesus sebagai hamba. Dia imam besar sampai selama-lamanya. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Gitu loh. Oke, seperti itu, clear ya? Clear. Jadi gini saja teman-teman ya. Tapi gini Bang, gimana kalau memang ada beberapa hal yang dirasa perlu ditanggapi? Apakah kami kesini atau kami cukup boleh menanggapi secara mandiri di room kami? Kalau itu gampang-gampang. Maksud saya begini, Justin. Saya tidak melihat mungkin room-room yang kalian dirikan itu lebih menginikan kepada Muslim. Mengajar kepada Muslim. Nah, saya ini itu memang langsung di depan, di bagian depan sendiri. Nah, yang bagian belakang-belakang itu memang ya dibahas di dalam forum-forum diskusi internal.
Begitu loh. Ya oke saja. Jadi gini aja lah. Mungkin ya kami minta izin aja kalau nanti ada beberapa hal yang Bang Edis belum sempat jelaskan di depan Muslim itu dan ada yang bertanya ke room kami, ya kami menambahkan kan. Bukan on behalf Bang Edis, tetapi ya kami sekedar memberikan tambahan, memperlengkapi itu. Itu menurut saya ya seharusnya bisa dimaklumi. Dan tolong di ini Bang, saya titip pesan, ada beberapa pendukung fanatik seolah-olah kami itu nggak boleh mengomentari Bang Edis, gitu kan? Ya mungkin karena kami terlalu keras atau bagaimana, tapi tolong dikasih tahu. Sampai ada yang sampai apa ya namanya melakukan tindakan kriminal dengan mengganti foto profil, ya pakai foto-foto yang nggak senonoh, itu kan nggak bagus. Ya nanti Bang Edis cek sendiri. Jadi intinya, ya saya berterima kasih lah boleh naik ke sini ya. Saya tidak mau pansos, tapi intinya untuk menyudahi kekisruan yang sudah terjadi, terutama di sisi posisi komal kami selama ini gitu aja. Jadi saya dari sisi saya nggak mewakili komal-komal yang lain ya, room yang lain, tetapi dari room penginjil TikTok dan saya yang kami bangun selama ini ya kami mencoba proporsional aja. Jadi nanti kalau Bang Edis mungkin ada beberapa hal yang viral ya kami mencoba melihat positifnya dan kita mencoba untuk tambahkan beberapa penjelasan itu aja. Nah, kalau seperti itu bagus, Justin. Jadi apa? Jadi kesannya itu memang kita ini bersatu, begitu loh. Kalau ngomentarin kan selama ini yang saya lihat, kalian itu mengomentari apa yang kalian tangkap, bukan apa yang saya maksudkan, begitu loh. Karena kita itu, makanya tadi di awal saya bilang, kita itu harus mendefinisikan sesuai dengan yang ngomong. Yang ngomong tuh maksudnya apa? Contoh, tadi kan saya sudah bilang, ada seorang bapak ngelihat anaknya manjat pohon mangga. Ya kan? Terus bapaknya itu ngomong, manjat aja terus manjat yang lebih tinggi, lagi yang lebih tinggi. Nah, apakah kita harus mendefinisikan berarti anak itu harus manjat lebih tinggi atau malah suruh turun? Nah, makanya kita tanya yang maksud yang orang ngomong itu maksudnya apa? Begitu loh. Jangan membuat kesimpulan sendiri. Seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kekristenan itu melakukan penyembahan banyak dewa-dewa, nggak pernah. Saya mengatakan bahwa Alkitab kita yang dimaksud mengajarkan politeis itu adalah mengajarkan tentang keberadaan banyak ilah-ilah di dunia ini. Begitu loh. Ada ilah yang disembah oleh orang Arab, ada ilah yang disembah oleh orang ini, ada Dagon, ada Moloch, ada Baal Peor dan lain sebagainya. Ada itu, keberadaan itu. Dan itu juga disebut sebagai teos. Begitu loh. Ada Amun-Ra. Makanya dalam Alkitab, aku akan menjatuhkan hukuman kepada para Allah Mesir. Begitu. Seperti itulah maksudnya. Makanya saya lebih fokuslah kepada yang ini. Karena tujuan channel saya didirikan ini memang melawan orang-orang Islam yang memfitnah Alkitab, memelintir Alkitab. Begitu jadi. Nah, alangkah baiknya kalau orang-orang seperti Anda, Justin, dan teman-teman yang lain, itu kita ada di satu kubu. Itulah kerinduan saya, mengumpulkan semua apologet. Bahkan saya rindu suatu saat tuh kita kumpul bareng, kita adakan ngumpul bareng. Ngumpulnya di mana? Ngumpulnya di luar negeri, kan lebih keren kan? Woi, ngumpul apologet Kristen di luar negeri, kan keren. Gitu loh. Seperti itu. Ya, saya rasa clear ya. Memang ya kalau kita juga terus mau gontok-gontokan, ya saya terinspirasi dengan nasihat dari salah satu kolega saya, Pak Erben itu ya, kita mencoba untuk menambahkan, meluruskan tanpa harus menyudutkan, yaitu kita coba manage ke depan ya gitu ya, minimal di tempat saya lah, meskipun viewernya nggak banyak, tapi selama bertahun-tahun ini kami setia untuk melakukan perlawanan terhadap Sabellianisme dan cukup membuahkan hasil. Sudah puluhan apologet yang sudah posisi trinitasnya juga bagus, bisa menjelaskan kristologi. Jadi memang kami nggak mengejar viewer, tetapi kami mencoba untuk transfer knowledge ke beberapa teman-teman yang bukan secara umur lebih muda, tetapi secara pengalaman pemahaman teologi itu masih belum cukup. Jadi itu